Selamat sore. Sore ini seperti yang biasa eh, masih dalam kondisi bekerja dari rumah, dan sore hari ini saya mau berbagi tips tentang bagaimana eh, menyampaikan tentang COVID-19 kepada anak-anak kita. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah eh, anak-anak kita tahu apa itu COVID-19 atau Corona? Mungkin saja ada beberapa yang tahu, tapi mungkin juga masih ada yang bingung kenapa mereka libur, kenapa orang tuanya banyak di rumah. Jangan-jangan orang tua yang sering di rumah saat ini nggak membuat anak bahagia, jadi mereka bingung, kenapa sih orang tua harus ada di rumah gitu ya. Jadi sehari-hari ini saya punya 6 tips untuk kita bisa berkomunikasi tentang apa yang dimaksud dengan COVID-19 kepada anak. Yang pertama, sebagai orang tua atau orang dewasa, kita harus lebih dahulu tahu, lebih dahulu belajar tentang informasi sebenarnya apa itu virus corona, apa itu COVID-19, bagaimana penularannya, bagaimana ciri-cirinya yang orang sudah terdampak, terjangkit, istilah-istilah ODP, PDP, dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengkapasitasi diri kita dahulu sebelum kita terjun ke anak-anak. Yang kedua, seperti saya bilang tadi, bisa jadi anak-anak kita itu tidak kosong, tapi mereka sudah dapat informasi dari banyak materi yang mereka mungkin dapatkan di sekolahnya sebelumnya, di internet, ataupun dari orang-orang yang berbicara di dekat mereka, dari media-media yang mereka lihat, dari media mereka dengar. Jadi sebelum kita berdiskusi bersama, menanyakan atau memberikan arahan tentang apa itu COVID-19 kepada anak-anak kita, terlebih dahulu tanya seperti apa pengetahuan mereka, sehingga kita tahu bagian mana yang perlu kita perjelas ke anak kita. Yang selanjutnya adalah ketika anak kita sudah menyampaikan apa yang dia tahu, kita sebagai orang dewasa ketika ingin memberikan informasi, merespon informasi yang anak berikan, kemudian membenarkan, membetulkan informasi yang mungkin mereka salah terima, ingat, sampaikan dengan benar. Jangan sampaikan dengan cara menakut-nakuti anak, karena informasi yang menakut-nakuti anak itu membuat anak menjadi lebih bingung, menjadi takut, dan dia tidak dapat merespon dengan baik kondisi di sekitarnya. Jadi yang pasti, berikan dia informasi yang benar, sehingga anak mengerti dan dapat merespon apa yang sedang terjadi juga dengan benar. Jadi jangan ditakut-takuti, oh COVID itu kalau kamu nakal nanti kamu kena COVID, kena corona. Nggak seperti itu, tetapi sampaikan corona itu apa, kemudian seperti apa penularannya, kemudian kenapa kita harus di rumah, kenapa anak tidak ke sekolah, dan lain sebagainya. Jadi sampaikan yang benar, jangan sampaikan yang menakut-nakuti anak. Yang keempat, sering anak-anak di usia kritis itu banyak bertanya, jangan kita merasa bosan sehingga tidak merespon pertanyaan anak dengan benar, ataupun menunda menjawabnya, karena keinginan tahuan anak itu justru jalan bagus untuk anak bisa memahami apa yang sedang terjadi dan bagaimana cara menghindarinya, dan kenapa dia harus di rumah dan lain sebagainya. Karena beradaptasi dengan perubahan yang terjadi itu orang dewasa saja sulit, apalagi anak. Jadi mari kalau anak bertanya, respon dengan segera dan beri jawaban yang tepat dan benar. Ingat, jangan menakut-nakuti anak. Yang kelima, bisa saja dia karena tidak terbiasa berdiskusi dengan orang tuanya, sehingga dia hanya mengiyakan, lalu sebenarnya dia belum paham
Untuk mengetahui pemahaman dia lebih lanjut setelah kita menyampaikan informasi dengan benar ke anak, buka diskusi, tanyakan dia. Dan buka diskusi dengan kondisi yang menyenangkan. Jangan buka kondisi yang menakutkan sehingga anak pun tidak berani bicara. Tapi berikan respon-respon yang membuka kesempatan bagi dia untuk bertanya sehingga dia bisa men-trigger dirinya pengetahuan apa yang dia ingin tahu lebih lanjut. Seperti itu ya. Jadi ciptakan kondisi yang nyaman untuk anak bisa berkomunikasi dengan kita, buka diskusi-diskusi yang membuat anak punya kesempatan untuk mendapatkan informasi lebih dari kita, orang dewasa, orang tua, atau orang yang di mana anak itu tinggal. Selanjutnya yang terakhir, ketika anak sudah tahu apa itu corona, apa itu COVID-19, kemudian apa cara-cara penularannya, kemudian dampaknya seperti apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya, berikan kesempatan bagi anak untuk berdiskusi dengan kita dan kita dengan anak membuat kesepakatan sehingga kita dapat menjalani masa-masa kita di rumah, masa-masa kita bekerja dari rumah itu bisa berjalan dengan baik sama si anak. Jadi anak-anak butuh penjelasan yang konkret, butuh penjelasan yang menyenangkan, yang bisa membuat dia menyerap, mengetahui sehingga dia dapat belajar menerima kondisi-kondisi yang mungkin saat ini memang ini kondisi yang tidak ideal, kondisi yang tidak menyenangkan, belajar dengan elektronik, belajar dengan hal-hal yang berbau online, kemudian tidak bertemu dengan temannya, tidak belajar bersama gurunya yang mungkin saja orang tuanya juga tidak bisa mengajar dengan baik, kemudian tidak boleh keluar rumah, ada aturan-aturan yang banyak. Nah, buat kesepakatan bersama dengan anak sehingga anak tahu kenapa dan konsekuensi apa yang akan diterima sehingga anak berada dalam kondisi yang baik dan dia dapat menjalani hari-hari yang kurang nyaman ini dengan dukungan penuh dari kita. Itu tips yang dapat saya berikan sore hari ini. Semoga antara ibu, anak, bapak, anak, dan kita semua orang dewasa yang mengasuh anak dapat sama-sama merangkul dan memberikan pengetahuan yang benar kepada anak sehingga anak bisa menjalani harinya dengan baik. Itu saja yang kita bahas hari ini dan sampai ketemu di channel kita selanjutnya.